6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton. Berita seputar Kepulauan Buton. Sekarang 30 sejak sebelum tahun baru. Sudah lama atau gimana? Sudah lama karena mungkin kekurangan maksudnya di musim hujan kan. Beberapa kali kegiatan ini kan kita selalu buatkan sumur resapan. Namun kadang-kadang di lokasi-lokasi yang memang berpotensi terjadi genangan itu resapannya juga tidak cukup. Selamat pagi dari Jalan Limbowolio, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau. Radio Republik Indonesia Bau-Bau dalam penyampaian Warta Kepton. Kami sampaikan pokok-pokok berita. Harga tomat di Bau-Bau tembus Rp30.000 per kilogram. Dinas PUPR Kota Bau-Bau mengakui keberadaan sumur resapan masih kurang. Akibatnya ketersediaan ketika hujan deras, genangan air masih dijumpai di sejumlah ruas jalan yang mengganggu aktivitas warga. Inilah Warta Kepton pagi ini selengkapnya Jumat 19 Januari 2023 bersama saya Laode Muhammad Syahribul. Saudara, kita ke berita yang pertama. Harga tomat di Bau-Bau tembus Rp30.000 per kilogramnya. Selengkapnya mengenai hal tersebut, kita ikuti laporan reporter RRI Bau-Bau, Wode Nurliani. Barusan tahun ini saya mencapai 30. Sebelumnya itu setiap tahun cuma 20. Harga tomat buah di sejumlah pasar di Kota Bau-Bau melonjak tajam sejak awal tahun, per kilogram tembus Rp30.000. Para pedagang di Pasar Rameo rata-rata menjual tomat di angka Rp28.000 ukuran kecil, sedangkan tomat berkualitas baik dengan ukuran besar seharga Rp30.000. Naiknya harga tomat membuat para pedagang mengecer tomat mereka dengan takaran 2 buah hingga 3 buah ukuran kecil seharga Rp5.000 untuk menggait pembeli. Samria, salah satu pedagang di Pasar Romeo, mengaku kenaikan harga tomat terjadi sejak sebelum tahun baru. Menurutnya tingginya harga tomat karena pasokan terbatas dari penyuplai. Seluruh tomatnya pun merupakan komoditi petani lokal. Naiknya harga tomat membuat keuntungannya menipis hingga Rp2.000 per kilogram. Beruntung selama harga tomat melambung, daya beli masyarakat tidak semakin merosot. Ibu, ini harga tomat berapa Bu sekarang? Sekarang 30. Ini sudah sejak kapan naiknya Bu? Sejak sebelum tahun baru. Sudah lama atau gimana? Sudah lama karena mungkin kekurangan maksudnya di musim hujan kan, sehingga dia naik. Iya. Seperti itu. Dan memang setiap awal tahun memang selalu naik begini harganya? Barusan tahun ini saya mencapai 30. Sebelumnya itu setiap tahun cuma 20. Samria mengaku selama 3 tahun berjualan, harga tomat tertinggi di tahun 2024, sementara tahun-tahun sebelumnya paling naik di angka Rp20.000 per kilogram. Menanggapi itu, Kepala Dinas Perdagangan Kota Bau-Bau Laude Ali Hasan menyebutkan faktor cuaca menjadi pemicu kurangnya pasokan tomat dari berbagai daerah penyuplai, termasuk suplai dari petani lokal. Pihaknya berupaya menjaga pasokan tomat agar harga tidak semakin melambung. Nah, sekarang ini karena produksi kita kecil, sehingga memang itu yang mengakibatkan kenaikan harga. Nah, hari ini pemerintah berupaya bagaimana mengantisipasi ini, kami berupaya untuk bagaimana stok itu tidak kurang. Jadi kita berupaya stok tidak kurang dan kebutuhan akan tomat ini kita coba suplai dari Makassar, kemudian dari Kendari juga kemarin kita ambil kurang lebih 2 ton masuk di sini, juga dari NTT, ada juga dari Bombana. Jadi kita berupaya ini jangan dia kosong supaya harga jangan terlalu naik. Ali Hasan memprediksi harga tomat akan kembali normal mendekati Ramadan seiring dengan panen tomat petani lokal. Melonjaknya harga tomat pun diakuinya juga terjadi di sejumlah daerah di tanah air. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Kita ke berita selanjutnya. Dinas PUPR Kota Bau-Bau mengakui keberadaan sumur resapan masih kurang. Akibatnya ketika hujan deras, genangan air masih dijumpai di sejumlah ruas jalan yang mengganggu aktivitas warga. Mengenai hal tersebut, berikut laporan reporter Afriansyah.
Beberapa kali kegiatan ini kan kita selalu buatkan sumber resapan. Namun kadang-kadang di lokasi-lokasi yang memang berpotensi terjadi genangan itu, genangan air di beberapa titik jalan raya masih menjadi masalah bagi warga Kota Bau-Bau ketika hujan deras. Genangan ini tidak hanya mengganggu kenyamanan aktivitas warga, tetapi juga dapat merusak kendaraan ketika diterobos. Sementara program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Bau-Bau untuk mengatasi genangan air dinilai masih kurang, seperti keberadaan sumber resapan. Hal tersebut diakui Kepala Dinas PUPR Bau-Bau Abdul Karim. Beberapa kali kegiatan ini kan kita selalu buatkan sumber resapan. Namun kadang-kadang di lokasi-lokasi yang memang berpotensi terjadi genangan itu resapannya juga tidak cukup. Selain sumber resapan, Karim juga mengakui pihaknya masih kekurangan mobil penyedot air untuk mengatasi titik genangan air hujan di jalan raya. Saat ini, Dinas PUPR Bau-Bau hanya memiliki 1 mobil penyedot air. Harusnya dari titik-titik itu minimal 1 unit. Kan tidak mungkin 1 mobil bisa melayani beberapa titik itu. Tapi ya yang ada sama kita baru itu. Tapi insya Allah kita maksimalkan. Karim mengatakan beberapa titik genangan air hujan kerap dilaporkan warga berada di Jalan Simpang 4 SMA Negeri 2 Bau-Bau, Jalan Dayanu Ihsanuddin Kelurahan Lipu di Kecamatan Surawolio, dan di Kelurahan Tomba. Apalagi misalnya di daerah Tombas itu kan kalau bersamaan dengan air pasang, itu sulit. Tapi kemudian nanti kita akan melakukan penelitian ke lapangan, kondisinya seperti apa dan bagaimana solusinya. Karim berjanji tetap melakukan sejumlah langkah mengatasi titik genangan air hujan, diantaranya menambah sumber resapan pada tahun anggaran 2024 ini. Di sisi lain, pihaknya juga mengharapkan partisipasi masyarakat melakukan tindakan kewaspadaan memasuki musim penghujan dengan memastikan kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah yang dapat menutup saluran air. Karena kita juga Kepala Dinas PU tidak bisa mengendalikan curah hujan seperti itu. Namun kita kalau ada genangan air, kita upayakan untuk langsung ke lapangan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita ke berita yang lainnya. Menjaga pengelolaan dana desa, Kanwil Ditjen Pembendaraan Negara Sultra ajak semua desa untuk membentuk zona integritas. Selengkapnya mengenai hal tersebut dilaporkan rekan Hairul Mulko. Untuk sekali lagi menjaga desanya dengan kita mengajak semuanya membangun zona integritas di desa masing-masing. Mencegah penyalahgunaan pengelolaan dana desa, Kepala Kantor Wilayah Kanwil Dirjen Perbendaharaan Negara DJPB Sulawesi Tenggara, Syarwan, mengajak semua desa di Kepulauan Buton untuk membangun zona integritas. Dengan zona integritas, aparat desa dan masyarakat dapat bersama-sama menjaga penggunaan dana desa yang lebih baik dan akuntabel, serta menghindari perilaku koruptif dan fraud. Kita bersama-sama menjaga penggunaan dana desa yang lebih baik dan akuntabel, menghindari perilaku koruptif dan fraud dalam pengelolaan dana desa. Itu kami sangat mengharapkan dukungan Bapak Ibu semua untuk sekali lagi menjaga desanya dengan kita mengajak semuanya membangun zona integritas di desa masing-masing. Nah, nantinya dapat berkolaborasi dengan KPBN. Syarwan menyebutkan penggunaan dana desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan prioritas desa. Dana desa digunakan untuk program ketahanan pangan dan hewani, program pencegahan dan penurunan stunting, dan kemiskinan ekstrim melalui bantuan langsung tunai dana desa. Untuk itu, kami sangat berharap desa-desa segera menyampaikan syarat salur supaya kami dapat menyalurkan dana desa, terutama untuk bantuan langsung tunai. Dengan bantuan langsung tunai, kita dapat membantu rakyat yang memang benar-benar membutuhkan. Di samping itu, dengan cepatnya penyerapan dana desa, desa juga dapat segera melakukan pembangunan di desanya.
Diketahui pada tahun 2023 penyaluran dana desa Sesultra mencapai 99,97% dari total pagu sebesar 1,512 triliun. Pada tahun 2023 Kabupaten Sesultra pun mendapatkan tambahan dana desa sebesar 47 miliar 420 juta lebih. Dan di tahun 2024 ini, pagu dana desa sebesar 1 triliun 473 miliar 229 juta lebih. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Kita ke berita yang terakhir. Dekranasda Bau-Bau mendorong untuk pembentukan perwali penggunaan produk UMKM di seluruh kantor OPD sekota Bau-Bau. Selengkapnya mengenai hal tersebut kita ikuti laporan reporter kembali Waode Nurliani. Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Kota Bau-Bau Reviani Dwiatmo menggagas sejumlah ide dan program untuk kemajuan kerajinan hingga produk UMKM di daerah. Salah satu programnya mendorong terbitnya imbauan kepala daerah agar produk UMKM seperti kerajinan, tenunan hingga kuliner terpajang di kantor dinas. Reviani menjelaskan dalam imbauan tersebut akan memuat ketentuan OPD menggunakan hingga memajang produk UMKM lokal di kantor dinas. Harapan terbesarnya setelah terbit imbauan atau peraturan resmi dari PJ Wali Kota, aturan tersebut dapat dilegalkan menjadi peraturan daerah atau perda sehingga bersifat mengikat bagi para OPD. Kita juga sedang mengurus imbauan Wali Kota atau imbauan Sekda kepada seluruh kepala dinas agar memakai produk-produk UMKM Kota Bau-Bau sebagai makanan di meja tamu mereka. Itu sedang kita urus ya Mas, jadi belum deal, tapi kita sementara mengurus itu, kita sedang ajukan dan mudah-mudahan imbauan itu bisa kita perwalikan, jadi bersifat mengikat untuk kedepannya. Jadi UMKM kita mempunyai support penuh dari pemerintah Kota Bau-Bau. Menurutnya, sinergi pemerintah akan mampu membangkitkan UMKM lokal dalam memajukan usaha, mengingat UMKM salah satu pilar kemajuan daerah. Sebaliknya, UMKM lokal akan semakin bergairah memajukan usaha mereka, sehingga lebih berkembang dan produktif. Sementara itu, produk unggulan yang kini terpajang di Dekranasda mulai dari tenunan, kuningan hingga kerajinan mutiara dan kayu. Ketua Dekranasda juga tengah berupaya memasarkan produk UMKM Bau-Bau lewat e-katalog. Waode Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Saudara, demikian penyampaian Warta Kepton pagi hari ini, dan sebelum berpisah kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Harga tomat di Kota Bau-Bau menembus angka Rp30.000 per kilogram. Dinas PUPR Kota Bau-Bau mengakui keberadaan sumur resapan masih kurang. Akibatnya ketika hujan deras, genangan air masih dijumpai di sejumlah ruas jalan yang mengganggu aktivitas warga. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk mengikuti program kami selanjutnya. Saya Laude Muhammad Syaribul mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.